Halo Sobat Historical Accurate, selamat datang di channel Historical Accurate. M4 adalah tank yang paling banyak digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutu barat lainnya pada masa Perang Dunia Kedua. M4 Sherman terbukti sangat andal, murah untuk diproduksi, dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Banyak dari tank ini yang dibagikan kepada Imperium Britania dan juga Uni Soviet melalui program Lend-Lease. Tank ini diberi nama Sherman oleh negara Britania Raya atau Inggris, tetapi nama tank ini berasal dari nama seorang jenderal perang saudara Amerika Serikat, William Tecumseh Sherman. M4 Sherman dibuat berdasarkan dari basis tank medium M3 yang persenjataan utamanya terpasang pada bagian samping. M4 mempertahankan desain mekanikal sebelumnya, memuat meriam 75 mm pada kubah yang berputar penuh. Ada sebuah fitur spesifikasi yang digunakan, yaitu sebuah gyro stabilizer satu sumbu pada bagian turretnya. Memang tidak cukup presisi untuk fungsi menembak sambil berjalan, tetapi membantu untuk pembidik tetap mengarah pada sasaran sehingga ketika tank berhenti untuk menembak, posisi kanon tidak berguncang terlalu tinggi dan juga meriam akan mengarah pada arah yang benar. Para perancang M4 menekankan keandalan mekanis, kemudahan produksi dan juga pemeliharaan, serta ketahanan standarisasi komponen dan juga peluru dalam varian yang terbatas. Ukuran serta bobot yang tidak terlalu berat sehingga memungkinkan faktor-faktor ini ditambah dengan meriam dan lapisan baja Sherman yang superior mengalahkan tank ringan dan medium Jerman pada era 1939 hingga 1942. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, M4 dirancang untuk diproduksi secara massal. M4 juga menjadi pelopor serangan-serangan sekutu setelah tahun 1942. Ketika tank M4 berperang di Afrika Utara dengan Angkatan Darat Inggris di El Alamein pada akhir 1942, tank ini meningkatkan keunggulan kendaraan lapis baja sekutu di atas kendaraan lapis baja poros dan lebih unggul daripada tank Jerman yang jauh lebih ringan, maupun melawan desain tank Italia yang cenderung lebih lemah dan juga lebih berumur. Untuk alasan ini, Angkatan Darat Amerika Serikat percaya bahwa M4 atau M4 Sherman akan memadai untuk memenangkan perang, dan pada awalnya hanya ada dorongan yang relatif sedikit bagi Amerika Serikat untuk melakukan pengembangan tank lebih lanjut. Pada tahun 1944, sebagian besar M4 Sherman tetap menggunakan meriam 75 mm. Pada saat itu, M4 Sherman lebih lemah dalam hal daya tembak dan perisainya cenderung lebih tipis dibandingkan tank-tank berat Jerman, tetapi mampu bertarung dengan bantuan keunggulan numerik yang cukup besar, keandalan mekanis yang lebih besar, dukungan logistik yang lebih baik, dan juga dukungan dari meningkatnya jumlah pengebom tempur dan juga artileri. Meski begitu, perlu dicatat bahwa pertempuran Sherman dengan tank-tank berat Jerman jauh lebih jarang terjadi daripada pertempuran melawan tank-tank medium Jerman seperti Panzer IV dan Panzer III. Untuk meningkatkan daya tembak, sebagian Sherman diproduksi dengan senjata yang lebih mumpuni, yaitu meriam 76 mm M1, atau dipersenjatai ulang dengan meriam Kiev 17 pounder kaliber 76,2 mm oleh Inggris atau yang biasa dikenal sebagai Sherman Firefly. Setelah Perang Dunia II, Sherman khususnya dalam banyak versi yang ditingkatkan terus terlibat dalam operasi di banyak konflik di seluruh dunia, termasuk dengan pasukan PBB dalam Perang Korea, dengan Israel dalam Perang Arab-Israel, secara singkat dengan Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara dalam Perang Vietnam, dan digunakan oleh kedua sisi dalam Perang Indo-Pakistan pada tahun 1965. Purwarupa. Departemen Persenjataan Angkatan Darat Amerika Serikat merancang tank medium M4 atau M4 sebagai pengganti tank medium M3. M3 adalah pengembangan dari tank medium M2 atau M2 tahun 1939 yang berasal dari tank ringan M2 tahun 1935.
M3 dikembangkan sebagai upaya sementara sampai kubah baru dengan meriam 75 mm bisa dirancang. Sementara tank itu merupakan kemajuan besar ketika dicoba oleh Inggris di Afrika melawan tank Jerman generasi awal. Penempatan kubah meriam 37 mm di atasnya memberikan profil yang sangat tinggi dan meriam utama yang cukup powerful dengan sudut putar yang terbatas tidak dapat diarahkan ke samping tank. Meskipun enggan mengadopsi senjata Inggris ke dalam persenjataan mereka, para perancang Amerika siap menerima gagasan-gagasan Inggris yang telah terbukti. Ide-ide Inggris, seperti yang terkandung dalam tank yang dirancang oleh staf umum Kanada, juga mempengaruhi pengembangan tank Sherman Amerika. Tak lama kemudian, agensi dan perancang militer Amerika telah mengumpulkan pengalaman yang cukup untuk terus maju dalam mengembangkan beberapa hal. Di bidang persenjataan tank Amerika, meriam serbaguna 75 mm dan 76 mm memenangkan pengakuan dari para pakar tank Inggris. Karakteristik desain terperinci untuk M4 diajukan oleh Departemen Persenjataan pada tanggal 31 Agustus 1940. Tetapi pengembangan perwarupa ditunda sementara desain produksi akhir M3 selesai dan M3 memasuki produksi skala penuh pada 18 April 1941. Dewan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memilih yang paling sederhana dari 5 desain, dikenal sebagai prototip T6 atau T6. Desainnya adalah lambung dan chassis yang sama dengan M3 yang kemudian dimodifikasi membawa kubah yang baru, dirancang untuk membawa meriam 75 mm. Desain ini nantinya akan menjadi desain yang digunakan untuk tank Sherman. Keandalan Sherman dihasilkan dari banyak fitur yang dikembangkan untuk tank-tank ringan Amerika Serikat selama tahun 1930-an, termasuk suspensi pegas pilin vertikal, roda rantai berlapis karet, dan mesin radial yang dipasang di belakang dengan gerigi penggerak di depan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tank medium yang cepat dan dapat diandalkan yang dapat mendukung infanteri, memberikan kapasitas serangan yang luar biasa, dan mengalahkan tank apapun yang saat itu digunakan oleh negara-negara poros atau Axis. Purwarupa T6 atau T6 selesai pada 2 September 1941. Lambung atas T6 adalah cetakan besar tunggal. Lambungnya memiliki palka atas tunggal untuk pengemudi dan palka di sisi lambung. Dalam model produksi M4A1 kemudian cetakan besar ini dipertahankan. Meskipun palka samping dihilangkan dan palka atas kedua ditambahkan untuk asisten pengemudi. T6 yang dimodifikasi distandarisasi sebagai M4 atau M4 dan produksi dimulai pada Februari 1942. Model lambung cor kemudian akan distandarisasi ulang sebagai M4A1 dengan model lambung lasan pertama yang menerima penamaan M4 pada bulan Agustus 1942. Varian M4 diajukan oleh Arsenal Detroit memiliki sudut ketimbang lambung dan kubah yang bulat. Perubahan itu dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan tank tanpa menambah bobot atau menurunkan karakteristik teknis lainnya. Masa produksi. Produksi pertama Sherman dilakukan di 5 Locomotive Works. Memproduksinya untuk penggunaan Inggris. Produksi pertama Sherman diberikan kepada Angkatan Darat Amerika Serikat untuk evaluasi. Dan tank kedua dari pesanan Inggris dikirim ke London. Dijuluki Michael, mungkin berasal dari nama Michael Dewar, kepala misi tank Inggris di Amerika Serikat. Tank ditampilkan di London dan sekarang menjadi pameran di The Tank Museum, Bovington, Inggris. Dalam Perang Dunia Kedua, Angkatan Darat Amerika Serikat akhirnya memiliki 16 divisi lapis baja bersama dengan 70 batalion tank terpisah. Sementara Korps Marinir Amerika Serikat memiliki 6 batalion tank Sherman, sepertiga dari semua batalion tank Angkatan Darat dan ke-6 batalion tank Angkatan Laut dikerahkan ke Palagan Operasi Pasifik. Sebelum September 1942, Presiden Franklin D. Roosevelt telah mengumumkan program produksi yang menyerukan 120.000 tank untuk upaya perang sekutu.
Meskipun kompleks industri Amerika tidak terpengaruh oleh pengembuman udara musuh atau perang kapal selam seperti halnya Jepang dan Jerman, sejumlah besar baja untuk produksi tank telah dialihkan ke pembangunan kapal perang dan kapal angkut lainnya. Baja yang digunakan dalam konstruksi angkatan laut setara dengan sekitar 67.000 tank, dan akibatnya hanya sekitar 53.500 tank yang diproduksi selama tahun 1942 dan 1943. Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki 7 subtipe utama untuk varian M4. Selama produksi M4, M4A1, M4A2, M4A3, M4A4, M4A5, dan M4A6. Penunjukan ini tidak selalu menunjukkan peningkatan linear M4A4. Tidak menunjukkan bahwa versi itu lebih baik daripada M4A3. Subtipe ini menunjukkan variasi produksi terstandarisasi yang sebenarnya sering diproduksi secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mempertahankan M4A3E8 atau EZ-8 dalam pelayanan Amerika Serikat, dilengkapi dengan meriam 76 mm atau 105 mm M4 Howitzer. Sherman tetap menjadi tank utama Amerika Serikat dalam Perang Korea, di mana ia bertempur bersama Pershing M26 dan M46 Patton. M4A3 76W HVSS Sherman dan T-3485 adalah tank yang sebanding dan dapat menghancurkan satu sama lain pada jarak pertempuran normal. Meskipun penggunaan amunisi high velocity armor piercing, optik canggih, dan pelatihan kru yang lebih baik memberikan Sherman keunggulan. M4A3 76W HVSS Sherman menggunakan amunisi high VAP 76 mm, menghancurkan 41 tank musuh sejak Juli sampai November 1950-an. Tank M4A3 76W HVSS yang lebih ringan menjadi tank Amerika Serikat yang lebih disukai di fase akhir Perang Korea karena keandalan mekanis dari M4, kemudian kemudahan perawatannya dan kemampuan kendalinya dibandingkan dengan tank M26. M4A3 juga digunakan oleh pasukan Inggris di Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia hingga pada tahun 1946 ketika tank-tank itu diteruskan ke KNIL yang menggunakannya hingga tahun 1949 sebelum diserahkannya kepada Angkatan Darat Indonesia. Sekian informasi singkat terkait medium tank M4 Sherman. Di akhir video, tim HA ingin bertanya, silakan jawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya ialah, sampai tahun berapakah tank Sherman digunakan di Indonesia? Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe Historical Accurate, dan see ya!